Kalau yang ini si Firaun Jawa. Raja Jawa yang asli itu. Anjing Rijik muncul lagi nih. Nih kontol saya nih, jilatin nih anjing Rijik. Sikat Pak Kumis. Manusia sampah aja. Nah, nongol-nongol di TikTok, dasar anjing nggak punya malu loh. Mentang-mentang dulu pernah dukung Prabowo, sekarang terus mau dilulukan. Ingat, sekali orang Indonesia nggak suka dengan anjing Rijik, sampai kiamat pun nggak akan suka dengan anjing Rijik. Soalnya anjing-anjing pelarian dari Yaman ini udah nggak punya tata krama, sopan santun, nggak punya adab. Bener dipanggil anjing, emang itu anjing Yaman ini. Muncul lagi si Rijik. Muncul lagi tuh. Pikir udah sembuh si Rijik, udah tobat, rupanya makin parah. Rijik bilang Raja Jawa yang asli itu Raja Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta. Orangnya pintar, ramah, ya merakyat, sopan, dekat sama masyarakat. Keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan naik angkot, tetap naik becak, nggak naik jet pribadi. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa, kata si Rijik. Rijik, dendam kau sama Pak Jokowi itu, ya udah itu, ya kan? Kalau Pak Jokowi Firaun, nggak bisa kau beribadah, karena Firaun mengaku Tuhan. Nggak bisa kau ceramah, menghina Pak Jokowi kalau memang dia Firaun. Selesai kau. Kau ini ya Rijik, bilangnya dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kelakuan kau kayak Abu Lahab. Enggak malu kau itu. Ya, kau berceramah, tapi si ceramah kau menghina pemimpin sendiri. Di mana agama kau? Bikin malu Nabi Muhammad aja kau. Orang kalau tahu agama, dia akan taat kepada pemimpin, karena kewajiban muslim taat sama pemimpinnya, bukan kayak kau suka aja menghina pemimpin. Udah nggak usah kau urusi lagi Pak Jokowi sama keluarganya, kau urus aja diri kau. Jangan pula nanti kau tersandung kasus lagi kayak kasus kau kemarin sama si Firza itu. Bikin malu aja kau Habib. Kasus kau pun kasus tali air, kasus sama perempuan ya, itu keren lah. Mana ada kerennya? Tobat kau Rijik. Ada lagi yang mengatakan Habib Rijik itu gurunya NU. Habib mustahil ada Habib Rijik kok menjadi gurunya NU. Sejak kapan Rijik mengajar orang NU itu? Perlu diketahui bahwa kiai-kiai NU, ulama-ulama NU itu lebih alim daripada Rijik. Saya tidak pernah mengetahui Rijik itu kalau dakwah membaca kitab kuning, membaca tafsir Al-Quran. Yang saya ketahui, kalau dakwah Rijik itu bisanya itu marah-marah, mencaci maki pemerintah. Itu yang saya ketahui. Apabila ada orang mengatakan bahwa Rijik itu gurunya NU itu ya menyesatkan. Hak dari semua mazhab menolak DNA itu untuk alat isbat. Menolak tes DNA. Pak Rijik ini aneh. Beberapa bulan lalu koar-koar DNA, kalau ngaku cucu Nabi DNA. Sekarang DNA diharamkan. Jangan-jangan udah pada tahu platnya nih. Masa yang nggak konsisten gini dijadikan imam? Ya oke lah, jangan imam raksasa, imam unyil baru cocok nih, imam unyil. Ya beginilah, ngaku cucu Nabi. Memang DNA itu tidak mengisbat nasab, tapi memvalidasi, setidaknya membantu. Anda itu platnya apa, sesuai enggak gitu loh. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam NKRI. warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfir. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita. Merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan klan-klan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Ghurar, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya, mereka mengatakan, wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa Habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul. Berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Karena ini penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Kenapa badan? Kenapa badan? Para syarih, para sulur. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Pak Ali, jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam, nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, nggak usah sok berani-beranian. Mari kita perangi mereka, tidak usah sok bareng kalian. Anda punya keberanian, kami adalah darah pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Oh, jadi sangka bung benak si dewek si perang, memang perang kuat dekenan dasmu dewek Pak. Gina badan? Gina badan? Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gina badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara sekalian, kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa, kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa, seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, kalamnya Habib Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah. Ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak. Satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia, susah nemen balik mana ngono nyaman dewek ning negara dewek. Kena badan. Kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia.
Iki seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya, salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang nanam maling. Di sana itu tidak ada sesuatu muhtaj. Tidak ada orang yang membutuhkan. Tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, jauh saya di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo. Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami. Perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Kenapa badan? Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'alwi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Gimana badan? Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempecundangi kami, menginjak kiai kami, menginjak negara kami, menginjak bangsa kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Gina Bamadan, saudara-saudara sekalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng, kita kemudian baca zikir bareng. Usah. Kemudian nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini sih kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana ente ngomong? Kinamadan, mazhab siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama. Dan Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Ki Imaduddin Al-Bantani satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Ginamadan. Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua. Tidak. Tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umatnya Rasulullah yang terbaik. Maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya. Disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Kenapa badan? Maka saudara-saudara sekalian, maka kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya niku rakyat Banyumas, masyarakat Banyumas, pasang mata, pasang telinga, pasang kecerdasan. Ini juga ada pembelokan makam. Kemarin pagi tadi saya itu di Wonosobo, subhanallah. Di Wonosobo itu ada beberapa situs yang dijadikan makam palsu. Dijadikan makam palsu, bahkan makamnya sangat besar sekali. Hampir diziarahi oleh orang. Maka akhirnya insya Allah dengan gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, bertahun-tahun makam itu berdiri, tidak ada yang menindak. Di situ ada Pak Lurahnya diam, di situ ada Pak Camatnya diam, di situ ada Pak Kapolseknya diam, di situ ada Pak Danramilnya diam. Maka di sini Laskar Sabilillah tidak boleh tinggal diam, urus itu. Saudara-saudara kalian, rakyat sudah tahu semua bahwa itu adalah situs yang harus dijaga dan di situ tidak ada makamnya, tetapi semuanya dimakamkan. Maka insya Allah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah bekerjasama dengan pemerintah setempat, kemudian juga Kapolsek dan Kapolres, mungkin dan aparat termasuk Danramil, insya Allah makam palsu yang ada di Indonesia untuk sebagai klaim seolah-olah klan Ba'alwi itu adalah memiliki Indonesia dengan membuat makam palsu. Laskar Sabilillah akan membongkar semua itu dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Sesungguhnya yang memerdekakan bangsa ini bukan mereka, tetapi leluhur kita dengan tanah, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, dengan jiwa.
tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dipecundangi. Maka dari itu saudara-saudara, ada orang yang coba-coba merecoki, maka kalian sebagai Laskar Sabila berdiri tegap membela bangsa, berdiri tegap membela Pancasila, berdiri tegap membela Bhinneka Tunggal Ika. Di saat semua mulutnya terbuka